Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam acara Saat Teduh Bersama Allah. Malam ini kita akan membahas satu judul yang sangat menarik, yaitu pernikahan dan keluarga. Pembahasan kita hanya akan berfokus pada dasar Alkitab tentang pernikahan dan keluarga, yang kita fokuskan pada standar Allah bagi pernikahan dan keluarga. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan Alkitab kita dan mempelajari firman Tuhan. Tapi sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dekat. Kami mohon penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kasih-Mu kami akan pantulkan di dalam rumah tangga kami dan memperoleh kebahagiaan. Terima kasih karena Engkau dengar doa ini dalam nama Yesus. Amin. Pernikahan dan keluarga. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Keluarga adalah unit kecil dari masyarakat, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang terbentuk oleh ikatan pernikahan. Pada saat pasangan kekasih berencana untuk menikah, banyak persiapan yang harus dibuat. Bahkan ada yang pinjam uang di bank untuk mengadakan pesta yang mewah. Janji-janji diucapkan dan mulai menikmati kehidupan sebagai suami istri. Ada yang hidup bersama sampai tua, tapi ada pula yang belum melunasi kredit di bank sudah mengajukan perceraian di pengadilan. Dan ini ada faktanya. Ada data perceraian yang kami dapatkan dari Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung bulan Februari 2020 dan dari Berita Net bulan Maret 2020. Dari permohonan perceraian ini ada 604.709 permohonan yang sampai di pengadilan. 70% ini diterima. Artinya mereka bisa bercerai. Istri yang minta cerai berjumlah 355.842, yaitu 74% dari yang mengajukan perceraian ini. Dan juga suami yang minta cerai berjumlah 124.776, yaitu 26%. Jadi banyak sekali yang bercerai. Padahal mereka itu dengan senang-senang waktu menikah. Tapi sangat disayangkan mereka langsung segera melupakan janji yang mereka ucapkan. Nah, pada malam ini kita akan mempelajari standar Allah bagi pernikahan dan keluarga. Bila kita pahami standar Allah bagi pernikahan dan keluarga, maka kita akan sanggup menjaga pernikahan dan keluarga kita dari serangan setan. Apakah standar Yesus tentang pernikahan dan keluarga? Kita akan pelajari standar Yesus bagi pernikahan dan keluarga. Standar ini adalah untuk menjaga pernikahan dan rumah tangga kita tetap kuat dan memberikan kebahagiaan. Standar Allah yang pertama tentang pernikahan adalah bahwa pernikahan didirikan oleh Allah. Pernikahan yang didirikan oleh Allah kita bisa terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, ada 2 poin penting. Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Dan yang kedua, Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Pertanyaan, mengapa Allah menciptakan hanya satu laki-laki dan satu perempuan? Karena Allah mau mempercayakan manusia untuk mengambil alih hak cipta Allah dalam menciptakan manusia. Dan ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28 yang kita sudah baca tadi. Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi menciptakan manusia atau bikin anak adalah kepercayaan Allah bagi kepada manusia. Menciptakan manusia dalam lembaga kudus Allah rumah tangga. Pernikahan adalah karya Allah. Jadi pernikahan itu kudus. Sama kudus dengan firman Allah. Sama kudus dengan perpuluhan dan persembahan. Sama kudus dengan hari Sabat. Dan sama kudus dengan Allah sendiri. Nah, standar Allah yang kedua tentang pernikahan adalah pernikahan itu terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kita akan pelajari dalam Kejadian pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Dan ini adalah sumpah perkawinan yang diucapkan oleh manusia yang dijadikan Tuhan pertama kali. Dan dalam Kejadian 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 mengatakan bahwa pernikahan yang diciptakan Allah terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan, sama dengan pernikahan. Dan mari kita dengar apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 5. Ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah mau kita menjaga kekudusan pernikahan atau lembaga perkawinan. Tidak boleh dicemari dengan standar yang bukan dari Allah. Dan ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Paulus katakan bahwa menjaga kekudusan pernikahan dengan mengambil seorang istri menjadi istrimu sendiri.
dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi hidup dalam rumah tangga itu adalah kudus dan wajib untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Ayat 4, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apakah hawa nafsu? Hawa nafsu adalah keinginan seksual yang tidak dapat dikontrol, tidak dapat dikendalikan, sehingga memiliki lebih dari satu pasangan suami istri. Istri memperoleh beberapa pasangan, dan begitu pula suami menjadikan atau mempunyai beberapa pasangan. Jadi Kejadian pasal 2 ayat 18-25 mengatakan beberapa prinsip pernikahan yang dibuat oleh Allah sebagai berikut. Pertama, pernikahan atau perkawinan terjadi antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Jadi monogami, tidak ada poligami. Pernikahan itu terjadi antara laki-laki dan perempuan, tidak ada sejenis. Dan yang ketiga, pernikahan itu terjadi antara manusia dengan manusia, tidak ada manusia dan binatang. Standar Allah yang ketiga tentang pernikahan adalah perkawinan itu disatukan dalam ikatan yang resmi. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Diberkati oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan. Sesudah disatukan atau diberkati, baru tinggal sama-sama. Tapi kadang-kadang banyak, apalagi di negara-negara lain, banyak yang tinggal bersama-sama dulu, kalau cocok baru bisa disatukan dalam pernikahan resmi. Dan ada yang disatukan dulu baru beranak cucu, bukan beranak cucu dulu baru disatukan. Mari kita lihat apa yang Nabi Malyaki katakan dalam pasal 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab itu, Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15, bukankah Allah Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi bukan orang-orang yang katakan, tetapi Alkitab sendiri dalam buku Malyaki pasal 2 ayat 15. Tuhan menginginkan supaya hasil dari perkawinan itu kita memperoleh keturunan ilahi, yaitu anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita lihat dalam Matius pasal 9 ayat 16. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pernikahan itu disatukan oleh Allah dalam satu ikatan hidup yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Standar Allah yang keempat tentang pernikahan adalah tidak boleh bercerai dalam pernikahan. Masalah terbesar saat ini adalah perceraian yang terjadi di mana-mana dan gampang sekali bercerai. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang perceraian? Malyaki 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nabi Malyaki mengutip perkataan Allah berkaitan dengan perceraian bahwa
Allah membenci perceraian. Itulah sebabnya jagalah diri suami, istri, dan jangan bercerai. Kalau ada masalah, usahakan untuk selesaikan masalah itu dengan baik-baik. Karena pada saat bercerai, banyak yang akan terlibat, banyak yang akan menderita, yaitu anak-anak yang menjadi hasil dari rumah tangga itu. Matius 9 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah jawaban Yesus pada waktu orang-orang Farisi datang dan menguji dia tentang perceraian. Dan juga dia Yesus katakan bahwa pada waktu Allah membentuk pernikahan, tidak ada perceraian. Itu ikatan seumur hidup. Tapi orang-orang Farisi tetap bertanya, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Dan mengapa ada perceraian? Matius 19 ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi tidak ada itu perceraian, tapi karena mereka itu kepala keras, kepala batu, akhirnya Musa mengizinkan mereka untuk menceraikan istri mereka. Nah, standar Allah yang kelima tentang pernikahan adalah tujuan pernikahan. Apakah tujuan Allah dalam membentuk lembaga pernikahan dan rumah tangga? Ada banyak tujuan yang mulia dari Allah melembagakan lembaga pernikahan. Namun pada malam ini saya hanya fokuskan pada beberapa tujuan. Tujuan pernikahan adalah untuk kesehatan. Supaya kita menjadi sehat. Karena kalau sendirian saja selalu akan merasa kesepian. Dan kalau hidup sendirian tidak terlalu bahagia. Jadi untuk kesehatan supaya kita bisa sehat. Dan yang berikut untuk kebahagiaan. Dan yang ketiga untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 28, untuk keturunan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi ini adalah tujuan Allah supaya kita mempunyai keturunan. Dan Kejadian 1 ayat 28, ada 3 aspek dalam pernikahan. Pertama, disatukan dalam ikatan yang resmi, diberkati dulu. Yang kedua, mengambil alih hak cipta Allah dalam menciptakan manusia, yaitu beranak cucu. Dan yang ketiga, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan berikut, melanjutkan hak cipta Allah dalam menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan yang ketiga, supaya karakter Allah bisa dilihat dalam keturunan kita. Jadi yang paling penting di sini, supaya karakter Allah yang hilang dari manusia yang berdosa bisa dikembalikan dalam manusia melalui rumah tangga. Keenam, setiap anggota keluarga memiliki peran. Standar Allah yang keenam tentang pernikahan adalah setiap anggota keluarga memiliki tugas untuk dijalankan. Keluarga dibentuk oleh Allah untuk menjadi sorga yang kecil di atas dunia ini. Dan setiap anggota keluarga memiliki peran untuk kebahagiaan keluarga. Mari kita melihat peran itu. Peran suami dalam rumah tangga terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 32. Suami adalah kepala rumah tangga.
sebagai imam yang membawa keluarga untuk diselamatkan. Dan suami harus mengasihi istri, menjaga dan memastikan keselamatan keluarga, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peran istri terdapat dalam Amsal pasal 31 ayat 1 sampai 31. Istri harus melayani suami dan anak-anak dan harus berperan dalam rumah tangga. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dan juga anak-anak mempunyai tugas. Tugas anak-anak adalah pertama, untuk menghormati orang tua. Dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah hukum yang mempunyai janji. Dia katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak ada syarat. Jadi anak-anak wajib untuk menghormati orang tua. Walaupun orang tua mungkin itu jahat terhadap anak-anak. Mungkin orang tua itu tidak kasih sekolah itu anak-anak. Atau tidak mengurus anak-anak baik-baik. Tapi Alkitab katakan, anak-anak wajib untuk menghormati ayah dan ibumu. Karena ada janji. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kewajiban anak-anak adalah menghormati orang tua. Yang berikut terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi tanggung jawab yang kedua adalah mentaati orang tua di dalam Tuhan. Kebanyakan ada anak-anak yang orang tua yang taat kepada mereka. Karena kalau tidak, apalagi kalau orang tua sudah tua, anak-anak itu menjadi jahat terhadap orang tua. Orang tua hanya minta untuk datang dijenguk sebentar, anak-anak sudah terlalu sibuk, tidak mempedulikan. Sudah tidak menurut apa yang orang tua mereka katakan. Jadi kewajiban anak-anak kepada orang tua adalah untuk mentaati orang tua. Nah, tugas orang tua, tugas ayah dan ibu adalah mendidik anak-anak dalam kebenaran. Dalam Amsal pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini adalah anjuran Alkitab, supaya orang tua harus didik anak-anak itu pada waktu mereka masih kecil. Karena anak-anak pada saat masih kecil, itu sama dengan kertas yang kosong. Apa yang kita tuliskan di kertas itu, itulah yang akan menjadi tabiat dari anak itu. Jadi pada waktu anak-anak masih kecil, kita harus ajarkan mereka untuk takut akan Tuhan, untuk menghormati orang tua, untuk taat kepada orang tua. Kita harus ajarkan mereka untuk berdoa kepada Tuhan, dan ajarkan mereka untuk sopan santun, supaya mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi masyarakat. Dan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengejarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
Jadi itulah tugas orang tua. Dan banyak serangan setan dalam menghancurkan pernikahan. Bagian yang terakhir adalah usaha setan dalam menghancurkan lembaga Allah sehingga karakter Allah tidak dapat dipantulkan dalam hidup manusia. Setan mau supaya keluarga itu berantakan, supaya anak-anak itu saling memberontak, dan juga orang tua tidak memperhatikan anak-anak, supaya karakter Allah itu tidak bisa dipelajari oleh anak-anak, dan juga supaya orang tua tidak mengajarkan kepada anak-anak itu. Dan pada saat mereka tidak mengetahui karakter Allah, mereka tidak sanggup untuk memantulkan karakter Allah kepada orang-orang lain. Dan apakah usaha setan untuk menghancurkan pernikahan? Pertama adalah perselingkuhan dan perceraian. Dan juga perkawinan sejenis. Dan istri suami lebih dari satu. Dan juga pemberontakan anak. Inilah usaha setan untuk menghancurkan pernikahan supaya menderita. Sebenarnya Tuhan mau supaya rumah tangga itu menjadi surga kecil di dunia ini. Tapi setan putar balikan itu untuk menjadi neraka di dalam dunia ini. Dan perselingkuhan istri banyak apa? Istri berselingkuh, tidak puas dengan suaminya. Roma pasal 1 ayat 26, karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Yang wajar adalah hanya satu suami, yang tidak wajar adalah beberapa pasang suami. Dan saya pernah menuntun itu paternity test di televisi. Ada satu perempuan yang bawa ke pengadilan, dia mau mencoba tes DNA terhadap beberapa laki-laki, apakah mereka ada ayah dari anaknya. Dan pertama laki-laki ambil DNA dan dibandingkan dengan anak, DNA-nya tidak sama. Yang kedua juga tidak sama. Yang ketiga sama juga tidak sama. Yang keempat tidak sama dengan yang dia pikir adalah anak ayah dari bapak itu. Jadi ini yang terjadi. Kenapa? Istri berselingkuh sampai dia sudah tidak tahu siapa yang ayah dari anaknya itu. Jadi persetubuhan yang wajar digantikan dengan tak wajar. Begitu pula, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ada banyak yang sudah mempunyai anak yang sudah dewasa, tapi akhirnya dia tinggalkan istrinya karena ternyata dia gantikan istrinya dengan pasangan laki-laki. Dan pada waktu lahir dari cucunya, anak-anak bingung mau panggil dia opa atau oma. Jadi tidak wajar, sangat membingungkan. Dan ini adalah kesesatan, menjadi sesat. Dan ini terdapat dalam Roma 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Amsal 6 ayat 27 sampai 28. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Ayat 8. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya?
Jadi kalau orang itu bermain api, selingkuh sana, itu yang kita namakan hubungan gelap, hugel, tapi ada juga yang huter, hubungan terang-terangan lah. Nah, di Amsal katakan bahwa dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Mungkin pada saat ini belum, tapi apabila ada api, tentu saja ada asap dan ada yang akan terbakar. Amsal 6 ayat 29, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Jadi orang itu yang menghampiri istri sesamanya, istri temannya, dia sudah mempunyai istri, tapi dia menginginkan istri temannya. Dia melihat lebih hijau itu rumput di luar pagarnya. Karena dia tidak pelihara rumput di dalam rumahnya. Dia tidak siram, dia tidak potong, mungkin tidak trim, dia tidak pupuk. Akhirnya menjadi kering itu rumput di dalam rumah. Sehingga dia melihat itu rumput di luar pagarnya itu lebih hijau. Dan itulah apa? Menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Jadi yang menjamah istri orang, bukan istrinya sendiri, tidak akan luput dari hukuman. Bukan saya yang katakan, tapi Alkitab. Dan itu ada ayatnya. Amsal 6 ayat 29. Dan untuk kesimpulan, Allah memberikan kita lembaga kudusnya, yaitu pernikahan, untuk dinikmati oleh manusia. Allah mau supaya setiap manusia mengikuti standar Allah dalam membangun rumah tangga. Kita mempunyai Alkitab yang menjadi buku pedoman untuk kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita mau memperoleh keluarga yang bahagia, rumah tangga yang aman, kita harus pelajari buku ini, karena di sini banyak nasihat yang bagus supaya kita memperoleh keluarga yang bahagia. Dan juga dengan mengikuti standar Allah, maka kita akan menjaga dan melestarikan serta menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga kita. Ayat yang saya mau kita ingat terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi. Tuhan memberkati kita, adalah doa saya pada malam hari ini.